My first commissioned video intro. Ini adalah tugas literasi digital dengan dosen mata kuliah Hernawati Ghazali SCOM MTI. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Helga Yuliani Putri Aritona, Lilis Karlina Sipahutar, Amanda Grace Patricia Sinurat, Lampita ER Hutasoid, Luciana Novika Togatoro. Etis bermedia digital dan tantangan netiket masyarakat digital. Etis bermedia digital. A. Etis bermedia digital dan tantangan etiket masyarakat digital. B. Waspadai konten negatif. C. Interaksi bermakna di ruang digital. D. Berinteraksi dan bertransaksi secara bijak. Yang pertama A. Etis bermedia digital dan tantangan etiket masyarakat digital. Literasi digital adalah sebuah konsep yang mengarah pada mediasi antara teknologi dengan khalayak atau user untuk mempraktekkan teknologi digital secara produktif. Tantangan dalam penerapan etiket sangatlah besar, karena etiket lebih erat kaitannya dengan kepribadian kita masing-masing. Jadi, tidak semua pengguna internet menaati aturan tersebut. Namun, sebenarnya, etiket bukanlah hal yang kompleks. Asalkan logika dan common sense kita berjalan lancar, kita tidak akan kesulitan menerapkannya, karena netiket berasal dari hal yang umum dan biasa yang layaknya kita lakukan dalam kehidupan masyarakat. Dari ISS 2014, netiket ini juga erat kaitannya dengan penguasaan soft skill literasi digital yang merupakan bagian dari pengembangan diri yang harus kita miliki. B. Waspadai konten negatif. Kita perlu peduli dalam membangun masyarakat yang sehat. Dewasa ini kita sadar bahwa masyarakat yang sehat tidak hanya dipengaruhi oleh kehidupan sosial di dunia nyata, namun juga oleh situasi di dunia maya. Kita ketahui bahwa kebebasan memperoleh informasi memang menjadi hak dasar manusia. Namun di dalam literasi digital, kebebasan tersebut harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Artinya, kita tidak boleh seenaknya menggunakan kebebasan tersebut jika tidak bermanfaat bagi penghormatan harkat martabat manusia seluruhnya. Sebagai warga, kita semua memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi, bahu-membahu, berkolaborasi menciptakan masyarakat yang sehat. Apa saja sih konten negatif itu? Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasar pada para pengguna internet. Termasuk di Indonesia, konten negatif atau konten ilegal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE dijelaskan sebagai informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Selanjutnya, apa itu hoax? Hoax sebuah kata yang tidak asing lagi bagi kita. Kata ini sangat populer belakangan ini di Indonesia. Berbagai peristiwa besar sering diiringi oleh kemunculan hoax, misalnya seperti peristiwa politik, bencana alam, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Apa itu perundungan di dunia maya atau cyberbullying? Perundungan ini bisa memunculkan rasa takut si korban, bahkan dapat terjadi kekerasan fisik di dunia nyata atau offline. Perundungan ini sering kita temui di dunia maya, dan ini merupakan masalah serius bagi kesehatan dan keselamatan para pengguna internet. Apa itu ujaran kebencian? Ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. C. Interaksi bermakna di ruang digital. Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPELIDI tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 10 kompetensi literasi digital, yaitu akses, seleksi, paham, distribusi, produksi, analisis, verifikasi, evaluasi, partisipasi, dan kolaborasi. Kompetensi partisipasi dan kolaborasi adalah yang paling lemah di antara yang lainnya.
Kompetensi partisipasi melibatkan diri dalam komunitas daring sesuai kebutuhan, mengikuti kegiatan komunitas daring secara rutin, dan berkontribusi dalam komunitas daring. D. Berinteraksi dan berinteraksi secara bijak. Mari kita kenali dengan siapa kita berinteraksi di media sosial. Yang pertama, mari berteman dengan orang yang baru kita kenal sebelumnya. Kedua, apabila teman baru, lebih baik kita telusuri dahulu informasi tentang dia melalui browser atau dari teman kita lainnya. Yang ketiga, apabila mencari teman baru, sebaiknya teman tersebut memiliki kesamaan pertemanan atau minat yang sama dengan kita. Dan yang keempat, mari berteman dengan orang yang menggunakan identitas asal. Aman bermedia digital. Adapun jenis aman bermedia digital, yang pertama, amankan diri dan sesama di ruang digital. Yang kedua, memproteksi perangkat digital. Yang ketiga, perlindungan identitas digital dan data pribadi di platform digital. Yang keempat, memahami dan menghindari penipuan digital. Yang kelima, melindungi rekam jejak digital. Yang keenam, keamanan anak di platform digital. Apa itu amankan diri dan sesama di ruang digital? Keamanan digital secara umum, keamanan digital dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Selanjutnya, memproteksi perangkat digital. Proteksi perangkat digital pada dasarnya merupakan pelindungan yang bertujuan untuk melindungi perangkat digital dari berbagai ancaman malware. Malware singkatan dari malicious software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang dari pemilik perangkat. Perangkat lunak rusak telah digunakan untuk mencuri sandi dan nomor akun dari ponsel, komputer, tablet, dengan cara membebankan biaya palsu pada akun pengguna dan bahkan melacak lokasi dan aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian ada pun jenis-jenis fitur proteksi perangkat digital. Perangkat digital yang beredar saat ini sebenarnya sudah dirancang supaya aman meskipun digunakan oleh pengguna yang awam sekalipun. Untuk proteksi perangkat keras, kita mengenal beberapa fitur seperti kata sandi, autentikasi dengan sidik jari maupun autentikasi wajah. Sedangkan perangkat lunak dilindungi oleh sistem pengaman bawah sistem operasi yang ada pada perangkat. Prinsipnya, selama kita selalu menggunakan produk yang asli, sistem operasi ini akan terus memperbarui diri agar mampu mengimbangi berbagai varian malware baru. Kemudian, perlindungan identitas digital dan data pribadi di platform digital. Sebagai pengguna platform digital, kita pasti menyimpan dan mengelola identitas digital dan data pribadi ke dalam platform tersebut. Selanjutnya, ada pun cara memahami dan melindungi identitas digital. Identitas digital pada dasarnya adalah identitas seseorang sebagai pengguna platform media digital. Identitas digital yang terlihat tidak selalu identik dengan identitas kita dalam kehidupan nyata merupakan rangkuman karakteristik kita baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Identitas tetap berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama orang tua, dan biasanya tercatat di berbagai kartu identitas seperti kartu keluarga atau kakak dan kartu tanda penduduk atau KTP. Sedangkan identitas tidak tetap, misalnya pekerjaan, alamat tinggal, maupun penampilan fisik seperti warna rambut yang bisa berubah dengan cepat dan biasanya jarang tercatat di kartu identitas kecuali alamat tempat tinggal. Untuk selanjutnya, memahami dan menghindari penipuan digital. Kemajuan teknologi internet memudahkan berbagai hal mulai dari berbagi informasi hingga proses jual beli barang atau jasa melalui berbagai macam aplikasi. Namun demikian, terdapat oknum-oknum yang dimanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan kejahatan siber atau kejahatan digital. Berbelanja daring rentan menjadi incaran para pelaku kejahatan digital, karena aktivitas ini memiliki beragam celah yang bisa dimanfaatkan, terutama dengan memanfaatkan kelengahan pengguna teknologi digital. Penipuan daring memanfaatkan seluruh aplikasi pada platform media internet
untuk menipu para korban dengan berbagai modus. Selanjutnya, melindungi rekam jejak digital. Secara umum, jejak digital adalah jejak data yang kita buat dan kita tinggalkan saat menggunakan perangkat digital. Salah satu ancaman terbesar bagi kaum muda di situs media sosial adalah jejak digital dan reputasi masa depan mereka. Jejak digital memiliki sisi positif dan juga sisi negatif yang perlu kita waspadai. Jejak digital dan keberadaan fisik orang-orang sekarang dapat dilacak dengan mudah sehingga seseorang kini harus melindungi anonimitas mereka secara daring dan juga luring dengan lebih menyeluruh. Melindungi jejak digital menjadi penting dalam era digital saat ini. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi jejak digital dan menjaga reputasi masa depan, terutama bagi kaum muda di situs media sosial. Berikut adalah beberapa tips untuk melindungi jejak digital. 1. Pahami privasi dan keamanan. Pahami privasi dan keamanan. Pastikan Anda memahami pengaturan privasi pada platform media sosial yang Anda gunakan. Aturlah privasi Anda agar informasi pribadi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang Anda percayai. Jangan membagi informasi yang sensitif atau pribadi secara terbuka. 2. Kelola dan perbarui akun media sosial Anda. Periksa akun media sosial Anda secara teratur dan hapus atau batasi akses informasi atau postingan yang tidak bagi relevan yang dapat merugikan reputasi Anda di masa depan. Perbarui kata sandi secara berkala dengan gunakan kata sandi yang kuat untuk menghindari peretasan akun. Ketiga, pikirkan sebelum memposting. Sebelum membagikan sesuatu di media sosial, pertimbangkan dengan hati-hati dampaknya pada reputasi dan privasi Anda. Jika ada keraguan, lebih baik untuk tidak membagikannya. Keempat, batasi jejak digital. Kurangi jumlah informasi pribadi yang Anda bagikan. Secara daring, hindari membagikan nomor telepon, alamat rumah, atau informasi pribadi lainnya yang dapat memudahkan orang lain untuk melacak atau mengidentifikasi Anda. Kelima, pahami konsekuensi jangka panjang. Ingatlah bahwa apapun yang Anda posting di internet dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Pekerjaan, institusi pendidikan, atau calon pasangan masa depan dapat mencari dan meninjau jejak digital Anda. Pertimbangkan dampaknya sebelum memposting. Keenam, gunakan alat pengaman. Aktifkan pengaturan keamanan dan autentikasi 2 faktor di akun media sosial Anda untuk melindungi akun Anda dari akses yang tidak sah. Perbarui perangkat lunak dan aplikasi Anda secara teratur untuk menjaga keamanan mereka. Ketujuh, pertimbangkan anonimitas. Jika Anda ingin melindungi anonimitas secara online, pertimbangkan untuk menggunakan nama samaran atau alamat email anonim saat mendaftar ke situs web atau platform yang tidak Anda percayai sepenuhnya. Ke-8, pendidikan dan kesadaran. Tingkatkan pemahaman Anda tentang risiko jejak digital dan bagaimana melindungi diri dengan mengikuti program pendidikan dan mempelajari praktik terbaik dalam menjaga keamanan online. Keamanan anak di platform digital. Secara umum, meskipun aplikasi media digital mempunyai ketentuan usia penggunanya, tapi dalam praktiknya yang lumrah saat ini, ketika anak-anak dari berbagai usia, pendidikan, latar belakang sosial, maupun wilayah juga lincah berselancar di media sosial dengan gaya yang mereka miliki. Pengguna aplikasi media sosial pada anak-anak hingga saat ini masih menjadi perhatian tersendiri bagi para penggiat literasi digital. Karena kelompok anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai kejahatan digital di dunia maya. Banyak kasus yang mengancam keselamatan terhadap anak-anak di bawah umur yang terjadi. Berikut ada beberapa aspek keselamatan anak yang disebabkan oleh pengguna media digital. Yang pertama, bullying. Perundungan atau bullying yang terjadi secara daring sering memanfaatkan berbagai fasilitas pesan singkat, email, hingga media sosial. Perdagangan orang.
perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berupa perekrutan, pengangkutan, penyimpanan, penampungan atau pengiriman penerimaan seseorang disertai dengan ancaman dan intimidasi bertujuan untuk eksploitasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Pencurian data pribadi melalui media digital menjadi sorotan banyak pihak karena rentan digunakan untuk pelanggaran lain seperti penipuan akun, pemalsuan dokumen, perdagangan orang hingga terorisme, pelecehan seksual dan pornografi. Pelecehan seksual dan pornografi adalah berikut perilaku yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, perilaku yang dianggap melanggar norma, kesopanan dan kesusilaan. Penipuan, kemudahan mengakses informasi menggunakan media digital memudahkan seseorang untuk melakukan tindak penipuan atau terjebak dalam kasus penipuan. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan spontan, emosional dari sebagai individu dan kelompok yang marah karena terpengaruh isu yang berlanjut menjelma menjadi tindak kekerasan. Oke teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Jangan